Diem tuh, gue diem kan tiba-tiba, ini demi apapun. Entah ya, nggak tahu lah gue halu atau apa, pokoknya setelah yang tonjokan itu, di kuping kiri gue, jelas, super jelas banget ada suara. Kayak gitu. Selamat datang di Parno Terawang, satu-satunya program di dunia yang boleh ngata-ngatain anak indigo. Dan masih bersama gua selalu ada Mas Reza Non Medis. Dan sekarang kita kedatangan Denny Natalius. Boleh tepuk tangan dulu biar semangat. Denny ini kan pertama kali orang banyak kenal lo kan pas lo tampil di podcastnya Kaisang, jadi co-hostnya. Pas dia jadi ketua PSI lo ini ya, lo males ya jadi benci ya. Benci kayak ngapain harus PSI gitu loh. Padahal mendingan PBB kan lo bagus artinya. Waduh. Dan lo gue tahu lo banyak udah mau datang ke podcast horor kan di tempat-tempat lain. Baru 2 kali sih bang. Baru 2 kali ya? Baru 2 Oke. kali. Mungkin lo akan menciptakan kisah yang sama. Tapi di Parno Terawang ini bedanya adalah ada dia nih gitu. Ada Mas. Orang yang tidak punya sosmednya. Jadi dia bebas ngomong apa aja, terawangannya lo bisa menilai benar apa enggak gitu. Dan kalau misalnya ada omongan dia yang kena di hati lo ya lo terima aja lah. Oke. Mudah-mudahan nggak sakit hati. Aku kuat kok mas. Karena kan kalau dari cita-cita sebelumnya kan lo kan menceritakan tentang nyokap lo ya. Iya. Gimana? Cerita gimana sih? Awal gimana? Lo mengalami kisah-kisah yang sering lo bagikan itu? Nggak, jadi pokoknya kejadiannya tuh Mas Reza, pokoknya semua kejadian itu setelah nyokap gua meninggal. Tahun berapa tuh? Nyokap meninggal 13 April 2020. Oh, berarti 3 tahun lalu. Cerita ya? Iya, thank you. Pokoknya semua kejadian tuh terkumpul tuh, horor-horornya tuh pas nyokap meninggal setelah gitu. 13 April 2020 ya? Betul. Okay. Nyokap berpulangnya gara-gara apa? Sakit? Komplikasi dia. Oh, komplikasi. Apa namanya, jadi pas nyokap meninggal itu tuh ada beberapa kejadian menurut gua gak masuk di logika gua bang. Gitu loh, kayak gua masih inget tuh waktu itu hari kedua nyokap meninggal itu, gue lagi sama bokap gue ngomong ke gue kan kayak semalam tuh, jadi ini kan kasur bokap gue, ini lemarinya di sini kan. Nah terus pas dia lagi tidur itu sekitar jam mungkin 2:30. Nah ini gue disclaimer dulu dari awal, gue tuh selalu diganggu setiap ada angka 2-nya kayak jam 2, setengah 2, jam 12, 12.30, 11.30, ya setengah 12 selalu di angka-angka itu mulu yang paling sering terjadi gitu loh. Dan total ada, kalau temen gue doang total udah 8 orang yang digangguin pas ke rumah gue. Kalau sama saudara gue mungkin bisa 11-12 orang lah yang digangguin. Dan apa namanya, itu tuh yang bokap gue itu 2:30 dia kebangun gara-gara dia, jadi kan lemarinya yang ini yang tarik, yang di sini yang geser kan, yang geser gitu. Nah pas yang dia lemari yang geser itu dia ngeliat sendiri dengan matanya langsung tuh dibuka, ada yang buka terus selang berapa detik doang terus nutup lagi, cuman nggak yang lebay darder gitu doang, nggak, jadi pelan-pelan terus nutup gitu. Dan yang pas dibuka itu adalah bagian lemari punya nyokap gue lah, baju-baju nyokap segala macem. Awalnya kita dengar itu tuh kayak mungkin kalau kata orang-orang energi yang tertinggal mungkin kali ya, jadi kayak nggak mau yang gimana banget karena di dalam lemari tuh ya setahu kita ya nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau hari pertama cuman kayak aromanya doang, cuman pikir gue ya mungkin ya memang dia lama di situ kan, mungkin aromanya masih nempel kan. Selang beberapa waktu kemudian tuh gue lagi malam gue lupa jam berapa, gue lagi di dapur tuh, belakang gue tuh ada meja isinya tuh tumpukan barang nyokap gue kan. Ada satu kardus itu tuh isinya tuh penghangat punggungnya nyokap gue. Bokap gue dan semua temen gue tuh sering kali denger itu selalu ngetok. Nah yang pertama yang ngerasain tuh gue, jadi dia tuh ngetoknya tuh selalu 3 kali kayak cuman udah gitu doang. Dan gue pertama kali tahu kan kayak anjing apaan nih, gue pikir tikus, jadi gue keluar ambil sapu, gue buka pelan-pelan tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Yang ngerasain itu ternyata bokap gue. Jadi pas akhirnya gue cerita ke bokap gue bilang, wah kemarin malam tuh gue ngerasa ada yang ngetok-ngetok, gue bilang di kardus yang hijau itu tuh yang penghangat punggung. Terus dia ngomong, oh iya, apa pagi-pagi pas lagi bikin kopi juga
ngedengar suara ketok itu. Cuman papa pikir itu mungkin ya binatang atau apa, ternyata lo juga denger, ya masih stay cool tuh, masih stay cool, masih biasa aja. Sampai pada akhirnya gue punya temen, selang setelah meninggal itu, gue video callan sama temen gue namanya Vincent. Karena dia nggak ngelayat kan, karena waktu itu kan covid kan nggak bisa ngelayat kan, dia video call turut belasungkawa segala macem. Terus gue ceritain lah, gue bilang hal-hal minor yang tadi tuh yang digeser, terus suara ketokan segala macem. Terus gue cerita lah, Sen lu liat nggak Sen, kardus yang di belakang, gue bilang kayak gitu. Terus gue arahin kan, oh iya gue lihat, kenapa? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, iya, masa suka ngetok-ngetok sendiri, gue bilang gitu. Gue sama bokap gue tuh suka diganggu. Terus baru kelar gue ngomong kayak gitu, si kardus itu ngetok-ngetok lagi, bangsat kayak, wah, gue langsung bilang, tuh kan Cen ngetok-ngetok, lo denger nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Terus si Vincentnya bilang, iya Hin, gue denger, kan gue dipanggil Hin kan sama temen-temen gue kan. Iya Hin, gue denger suara ketokannya, dia bilang kayak gitu. Cuma nih, mohon maaf. Nah di part ini gue kayak masih nggak bisa gue cerna, sampai sekarang ini gue masih nggak bisa cerna apakah itu iya atau tidak gitu loh. Pokoknya dia bilang setelah suara ketokan itu, di telepon itu, dia pakai headset kan. Headsetnya tuh dia ngedengar ada suara orang teriak tapi kayak orang minta tolong. Suara tolongnya itu nggak terlalu kedengaran samar-samar, tapi teriakannya tuh jelas gitu. Gua pikir itu bininya, gue bilang, bini lu kali yang teriak-teriak. Gue bilang, kalau bini gua teriak, lu pasti denger. Dia bilang, kan bini gua lantai 2 gitu kan. Kalau gua aja denger, otomatis lu pasti denger. Dia bilang kayak gitu. Iya juga ya, gue bilang, ya udah deh, lu buka pintu lah, lu keluar rumah, mungkin ada tetangga segala macem. Itu kan jam 2 pagi. Nah pas dia buka pintu itu nggak ada siapa-siapa. Gak lama gua matiin lah. Gue matiin karena sudah mulai takut gitu kan. Setelah itu gue punya teman, gue kan punya usaha sei sapi. Nah teman gue ini partner gue, dia tinggal lah sama gue. Hari pertama dia tinggal itu sebenarnya dia udah ngerasain, cuman dia nggak ngomong ke gue. Tapi dia nyiumnya bau aroma busuk gitu loh di sekitaran dapur. Gue pikir tuh aroma bumbu dapur kali, gue bilang kan. Gue pikir aroma bumbu dapur gitu. Terus sampai ada satu momen dimana kita berdua pagi tuh mau pergi. Gue kan mandi duluan kan. Pas gue lagi mandi, gue dengar ada orang jalan di kamar mandi yang sebelah. Kan ada sebelah-sebelahan kan, 2 kamar mandi gitu. Gue pikir itu si almarhum, si Pace. Gue pikir itu si almarhum. Almarhum itu siapa? Yang si Pace itu yang temen gue yang kepala koki sei sapi gue. Oh. Nah, terus gue pikir si almarhum tuh yang jalan ke kamar mandi sebelah. Gue langsung mikir, wah tumben banget nih si Pace mandi di jam yang bersama dengan gue. Soalnya biasanya kan gue dulu kan. Udahlah gue mandi buru-buru segala macem. Masuklah gue ke ke kamar tidur. Si Pace masih tidur. Gue toel-toel dong. Aku masih tidur, gue bilang, bukan tadi Pace, gue bilang gitu kan. Terus terus gue toel lah. Ceh, lu tadi pakai kamar mandi sebelah, gue bilang kayak gitu. Terus si Pace ngomong sambil suara-suara masih ngantuk, John, ini aja gue baru lu bangunin, mandi dari mana? Gue pikir bokap karena toko bokap kan seberang rumah gue kan. Jadi gue ke toko, gue bilang, wah tadi papa pakai kamar mandi sebelah ya? Gue bilang kayak gitu. Enggak, emang kenapa? Gila lu, muka lu panik gitu, dia bilang gitu kan. Oh yaudah, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Soalnya pas dia masuk ke kamar mandi sebelah itu tuh benar-benar ada suara air jatuh ke lantai gitu loh, kayak orang mandi segala macem ya kan. Terus pas gua keluar itu kan pintu masih ketutup tuh. Iseng kali buka kali ya. Pas abis nyamperin bokap, gua balik ke rumah, buka kali ya, dengan rasa deg-degan itu tuh. Pas gua buka, kering. Lantai gua masuk tuh lantai kering, terus baknya itu benar-benar kering banget karena nggak di-air sama sekali kan. Tepat besoknya banget, abis gue kelar mandi kan, kalau gue mau ke kamar tidur itu gue harus ngelewatin dispenser kan. Nyala sendiri dispensernya. Bener-bener airnya tiba-tiba keluar gitu pas gue lagi jalan, pas posisinya di sebelah gue dispensernya tiba-tiba nyala gitu loh airnya. Ngucur. Gue bilang, wah fuck banget anjing, gue bener-bener panik dari situ kan. Langsung gue matiin, terus gue akhirnya cerita lah ke si Pace. Sampai ada satu momen di mana gue pulang nyampe rumah itu jam 3:30 pagi. Si Pace kan di rumah gue, dia nggak ngikut gue kan. Pas gue buka kamar tidur, dia dengan keringet dingin banget. Gue baru kali ngeliat ini orang yang badannya gede, serem, tatoan, ya kan, sangar gitu. Tiba-tiba, John, untuk pertama kalinya John, gue takut tinggal di rumah lu, dia bilang gitu. Lu jangan bercanda deh, gue bilang. Yaudah lu kalau mau cerita, nanti siangan aja, gue mau tidur dulu, gue bilang gitu kan. Siangnya gue suruh cerita, dia bilang, jadi gue lagi main HP John, dia bilang kayak gitu, lagi main HP di kamar. Jadi kan dia di kasur biasa doang yang tipis gitulah. Kalau sebelum tidur dia pasti di bawah mulu. Nah dia tuh denger ada suara garuk-garuk di
kalau kasur gue. Padahal kalau kasur gue cuma segini nih, cuma segini doang. Nggak, pikir gue nggak mungkin ada orang lah di bawah situ kan yang bisa masuk, gue bilang kayak gitu kan. Dia masih kayak mencoba untuk biasa aja gitu loh, masih stay cool gitu. Sebelah kirinya kan tembok tuh. Nah tembok ini berbatasan langsung sama toilet. Sini kamar mandi, yang kamar mandi duduk, terus tiba-tiba dia abis suara garuk-garuk itu, dia dengar ada suara nonjok-nonjok tuh tembok. Keluar dia kan, dia keluar, terus dia duduk di dapur lagi, duduk di dapur main HP lagi. Nah itu si kardus yang hijau itu ngetok-ngetok lagi. Wah, habis itu langsung ke teras dia. Habis itu ya udah dengan kondisi yang panik takut dia balik kamar. Pas dia balik kamar sih udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Setelah itu kejadian berikutnya gue ngajak lah beberapa temen gue karena kita lagi testing rasa sapi gue kan. Ada gue, si Pace almarhum, temen gue ada yang namanya Heru sama Kevin lah. Jadi gue sama Kevin tuh di teras, Heru sama Pace di dapur lagi ngobrol ya kan. Di wastafel itu kan ada rak yang buat habis cuci taruh di situ kan. Pas mereka lagi ngobrol, dia tuh dengar ada suara. Jadi sebenarnya kan rapi kan, udah ditaruh rapi gitu bekas cucian itu. Dia dengar ada suara piring sama piring diketok gitu. Mereka masih kayak ya udah aja gitu. Mereka berdua dengar nggak selang berapa lama dia dengar suara kran wastafel tuh nyala, tapi suaranya doang. Pas dia dengar ada suara nyala gitu, dia nengok nggak ada nyala. Tapi suaranya ada tadi, pas dia nengok berhenti gitu ya kan. Si kardus itu ngetok-ngetok lagi. Disclaimer lagi, pokoknya keluarga gua, bokap nyokap tuh nggak ada indigo, ilmu, indra keenam nggak ada sama sekali lah. Lo anak tunggal ya? Iya tunggal, kakak gue juga udah meninggal. Terus udahlah, gue tahu ceritanya itu besokannya karena si Heru pulang, si Pace di kamar gue sama Kevin lagi main PS lah, lagi main PS. Sebelum si Heru pulang ada kejadian juga. Pas kita lagi main PS di ruang tamu, ini kan kulit kita orang Bekasi kan tebel-tebel ya, kena AC tuh udah nggak kuat gitu loh. Masih tetap panas, gue keluarin lah kipas gue taruh di sofa. Ini sofanya nih. Ini tembok, ini kipasnya nih. Apa namanya itu? Tapi gue tempelin ke tembok gitu loh, biar nggak jatuh kan. Nah, pas kita lagi main tiba-tiba ini kipasnya. Gue sama Heru ngeliat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Ini kipasnya tiba-tiba kabel ya, copot duluan. Terus dia begini ke kanan dulu, ke depan, ke kiri, baru jatuh. Kayak ditarik splinter gitu. Pasti gede. Standar lah kipas yang berdiri gitu tuh. Oke, yang tiang gitu. Tapi yang pendek ya, bukan yang tinggi banget. Masih stay cool, stay cool. Aman aja ya kan. Terus si Heru pulang, gue lagi main PS, tiba-tiba ini TV nih. Di serong sebelah sono tuh kamar mandi yang tadi gue bilang tadi tuh. Ada yang suara nyiram air. Lagi jadi kayak ngambil gayung, nyiram gitu 2 kali. Gue langsung, nah kayaknya gue doang nih yang denger nih. Kayaknya gue doang nih. Kalau sampai si Kevin denger juga, itu bangsat namanya, gue bilang kan. Tapi karena gatel, gue bilang, Vin, lu denger nggak ada yang nyiram air di kamar mandi? Iya, Den. Oke, gue bilang ya udah main lagi deh. Baru tuh kasus tuh ya, kasus. Kejadian berikutnya. Itu dalam jangka waktu berapa? 1 tahun pertama tuh dempet-dempet lah. Dempet-dempet. Nah, ada satu momen di mana sampai... Tapi sebelum nyokap lo berpulang, nggak pernah ada kayak gitu-gitu di rumah? Nggak pernah. Normal aja. Setelah 2 hari nyokap nggak ada, kejadian gitu terus dalam setahun nempel terus tuh. Terus? Gue bahkan terakhir diganggu itu 2 bulan lalu. Oh, masih ya? Kejadian ini bikin gue ngungsi ke rumah temen gue. Oh, saking takutnya? Saking takutnya. Jadi sore-sore, bokap gue itu, jam 3-an lah, jam 3-an sore, bokap gue itu, gue denger banget dia masuk rumah. Karena seberang-seberangan kan. Gue denger banget dia masuk rumah. Terus selang berapa menit nyamperin gue ke toko, dia ngomong, lu tadi siang ke rumah ngapain aja? Dia bilang kayak gitu. Oh, makan, ngerokok, boker, balik ke toko, gue bilang kayak gitu. Kenapa emangnya? Gue bilang itu kan. Foto mama jatuh. Anjir. Gue langsung ngomong, oh mungkin foto, gue langsung ngomong, foto yang di lemari. Iya, nah karena di dalam lemari TV itu ada foto nyokap yang cuma dilaminating doang, diberdiriin. Gue pikir itu yang jatuh, berantakan, pikir gue. Terus tapi gue refleks, gue ngomong, pecah, gue bilang kayak gitu. Terus dia ngomong, iya pecah. Wah, ngibrit nih, ini nih. Gue masuk ke rumah, ternyata bener. No. Oke, ntar ini ya, foto ini di blur sama keadaan itunya. Oh iya, nih. Berkeping-keping. Nah, ini kan ada bayangan hitam kan? Lurus gini, ini bayangan hitam. Ini tuh bayangan meja ruang tamu. Ada 2 keping pecahannya. Itu jaraknya tuh ngelewatin si meja itu, terus ada di kolong sofa. Gue bilang, anjing jauh banget, gue bilang. Kalau misalnya angin, ruang tamu gue itu kagak ada ventilasi sama sekali. Langsung tembok, tok udah gitu aja. Kalau memang ada tikus, harusnya ini semua tuh berantakan. Rata semuanya, harusnya semua berantakan. Masalahnya yang jatuh foto nyokap gue doang.
gitu loh. Terus gue ngomel-ngomel tuh kayak soye aja kan, lu pada ngapain sih lo ganggu gue bilang gitu. Padahal mah takut gitu kan. Gue capek anjir digangguin mulu kayak gini. Ya udahlah, akhirnya gue ngungsi 2 hari ke rumah temen gue, balik-balik gue pikir bakal aman damai tentram kan. Ternyata tidak dong. Nah, kejadian ini orang mau bilang gue pendongeng handal, terserah lah. Gue juga masih nggak masuk akal di kepala gue. Kalian mau percaya atau tidak, terserah kalian. 1 bulanan apa 2 bulan setelah nyokap gue meninggal, pagi-pagi gue telepon sama sepupu gue, namanya Cieni namanya. Hin, HP nyokap lu taruh mana? Ini nama panggilan lu? Iya, Hin, HP nyokap lu taruh di mana? Oh, di kamar gua bilang gitu. Kenapa? Lo masih pegang? Iya masih pegang. Tapi HP-nya masih aktif. Hamin 1 nyokap gua meninggal aja udah mati total. Gua bilang, emang kenapa? Jadi gini, jam 1:30 pagi ada yang nelpon nyokap gua. Cuma nyokap gua nggak ngangkat sama sekali. Itu tante gua berarti ya. Nah, suaminya tante gua itu adik kandungnya nyokap. Nah, pas doi bangun ngecek HP-nya, nomor HP mak gua. Tulisannya Mama Ahin. Kan bangsat ya, siapa yang nelpon? Sedangkan pas dia lihat kaget kan, kok Mama Ahin, ditelepon balik, nomor yang ada 7 tidak aktif, mohon periksa kembali nomor Anda. Tuh berarti nggak aktif kan? SIM card-nya juga udah mati. Udah mati, tapi memang masih nempel di HP. Nah, nggak lama dari kejadian telepon itu, om gue meninggal. Adik kandung nyokap gue, nggak lama meninggal. Pokoknya gue bantuin pemakamannya. Akhirnya si Yeni ini ngomong ke gue, jadi giniin, hari nyokap lu meninggal, bokap gue sempet ngomong, abis mamanya Ahin, mamanya Deni meninggal, pasti gue yang meninggal. Dia ngomong gitu kan, pikir gue mungkin orang tua gitu ya kan, memang sempat sakit waktu itu, sempat kena kanker, cuma pas dia ngomong tuh memang udah sembuh. Iya. Mungkin emang pikiran orang tua kali. Dan kata si anaknya. Sedih juga gitu. Kata si anaknya, si Yeni itu, dia langsung, apaan sih lu ya kan? Nah dia bilang, gue pikir tuh emang mulut orang tua lah, gimana sih? Dia bilang gitu kan. Ya udah ternyata beneran meninggal bang Zat, dan pas banget setelah nyokap gua itu om gua itu. Berapa lama? 2 bulan kok 2 bulan sih, 3-4 bulanan lah. Bener-bener berentet ya, kejadian misterius ya. Iya, sampai yang gua, Eli, Axel sama Bang Bule, kita lagi nongkrong di teras rumah gua, sebelah kiri kita kan pintu keluar kan. Kita lagi berempat nih, lagi ngobrol nih, jam 1:30 lewat tuh, lagi ngobrol, hahihi. Kondisi kan udah gerimis kan. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, di depan rumah kita, di depan rumah gua, itu ada 2 atau 3 cewek yang ngobrol juga. Cuman kita nggak jelas kosakatanya apa, tapi kita tahu mereka lagi ngobrol. Refleksnya adalah kita berempat langsung refleks nengok. Benar-benar kita berempat denger kan, kita refleks nengok. Pas kita lihat nggak ada apa-apa, jadi gua sama temen gua keluar langsung payungan kan, gua pikir ada orang lewat. Pas lewat nggak ada siapa-siapa, gue cek ke blok belakang, nggak ada siapa-siapa juga. Terus tadi siapa bangsat, gue bilang kan. Pas seminggu kemudian si Eli datang lagi ke rumah gue, datang ke rumah gue, tidur di kamar tidur gue, kakinya itu langsung, ujungnya itu langsung meja laptop gue kan. Nah pas sebelum azan subuh, dia sempat kebangun. Nah pas dia kebangun gitu, dia ngedenger laptop gue ada yang ketok. Wah fuck banget, gue bilang. Terus dia langsung ngomong kan pagi-paginya, dan pas dia pulang, Den, ini kayaknya terakhir ya gue ke rumah lu, dia bilang gitu. Kenapa anjing, gue bilang kan. Nah, gue nggak mau lagi ke rumah lu. Padahal sebelumnya sering dia ke rumah? Enggak, itu yang kedua kali. Yang pertama kali dia datang itu ya itu gangguan yang pertama itu. Nah itu yang kedua kan, dia datang lagi, pikirnya memang nggak ada apa-apa. Cuman mungkin gangguan ya itu doang. Pas kedua kali datang itu ya itu kejadian itu. Gue punya saudara, namanya Suryadi. Dia itu di keluarga gue itu katanya bisa melihat gitu-gituan lah, bisa berkomunikasi segala macem. Pas 100 hari nyokap gue meninggal, dia sempat cerita ke bokap gue dulu sebelum ke gue. Pokoknya dia bilang pokoknya 1 minggu setelah nyokap gue meninggal, ada entitas yang menyerupai nyokap gue nyamperin dia, bilang minta dikirimin liontinnya dia, batu liontin. Sama saudara gue si Suryadi itu kayak cuman dikirimin lewat doa aja, didoain gitu segala macem ya kan. Pikirnya udah nggak ada apa-apa lagi dong. Ya itu pas 100 harian itu doi cerita ke bokap gua, ya si makhluk itu datang lagi nyamperin si Suryadi, minta dikirimin ini batunya nih. Ntar boleh kasih lihat ya ininya. Batunya Mas Reza. Nih. Iya. Pas gua gua pun tahu gara-gara pas bokap gua ngomong, lu kapan ke makam nyokap? Karena emang kita rutin kan
Gua tuh rutin nyekar gitu loh. Oh iya ya udah sore ini deh gue bilang kayak gitu. Kenapa emang nanti gue mau titip sesuatu ya, dia bilang kayak gitu. Titip apaan ya? Ini batu ini. Nah masalahnya 24 tahun gue hidup sama nyokap gue nggak pernah tahu ini batu. Dan ternyata di kamar gue. Tapi gue nggak pernah lihat sama sekali. Batunya biasa banget tuh ya kan. Iya. Udah akhirnya gue tancap aja tuh ke makam nyokap gue itu di deket nisannya. Gue kubur, gue tancap sampai ke dalam tuh. Setelah itu gue tanya si Afung lagi, ya dibilang sih setelah itu udah nggak ada lagi. Nyokap gue udah nggak nyamperin dia lah, entah nyokap atau makhluk lain lah, pokoknya udah nggak pernah nyamperin dia lagi perihal ini batu. Ada sih yang minor sih kayak gue lagi ke mandi ditonjok pintu, ceritain nggak? Boleh. Kalau nggak salah itu aneh banget. Si Afung itu yang bisa Suryadi. punya nama Chinese-nya Afung, Iya, itu Suryadi. Bukan bakso ya? Iya. Dia yang kata lo tadi bisa punya kemampuan itu ya. Oke. Iya. Terus lo mandi terus? Terus ada kejadian gue inget banget itu 28 Agustus gue inget banget karena pas banget temen gue ulang tahun tuh. Iya. Gue izin sama bokap gue, gue mau pergi ya, temen gue ulang tahun, mau ada acara lah, gue bilang gitu. Itu sore jam 4-an kok. Toko juga udah mau tutup. Terus gue lagi mandi di rumah sendiri kan, si Pace lagi nggak di rumah gue. Pintu kamar mandi gue kan plastik ya, PVC ya. Iya. Mau diapain juga pasti gampang kedengeran kan. Gue lagi mandi, tiba-tiba nonjok pintunya dari luar, dak kayak gitu kan. Wah, apalagi ya Tuhan. Siang malam. Sore jam 4-an sore. Ditonjok dar digituin kan. Gue langsung ini apa lagi, gue bilang kan. Nah, gue diem kan tiba-tiba ini demi apapun. Entah ya nggak tahu lah gue halu atau apa, pokoknya setelah yang tonjokan itu di kuping kiri gue super jelas banget ada suara kayak gitu. Wah, betul kan? Gue di kamar mandi gue diem aja. Terus gue ngapain aja, ini serem banget kayak mau keluar kamar mandi tuh keluar nggak ya? Oke. Karena kondisi mendung gitu kan, takut juga gue gitu loh. Terus, sama. Apa? Dia ngerakin barang. Gerak sendiri. Jadi bokap gue lagi-lagi nanya gue lagi nih. Dia emang kalau ada kejadian apa-apa dia malah dia selalu suruh gue ke makam. Lu sore ke makam nyokap ya, dia bilang gitu. Wah, tumben gue bilang gitu, cepet amat dari deket ya dari rumah? Ya, enggak sih 1 jam sih dari rumah. Oke. Tapi nanti kalau mau ke makam, bawain apalah minuman kaleng Pokari, dia bilang gitu. Sama Adam Sari dia bilang, buat apaan? Karena memang kalau di tradisi Tionghoa kan, pemakaman Chinese kan suka ditaruh makanan gitu kan. Cuma kan nyokap gue udah Kristen, udah gak ada gitu-gituan masalahnya. Tapi emang pas masih hidup suka konsumsi itu? Udah suka banget, emang minuman anjuran dokter lah kan, nyokap gue sakit kan. Bokap gue malam-malam, emang rumah kita selalu nyetok Pokari. Pas lagi minum Pokari itu, kelar minum tuh ditaruh di meja teras. Tidur lah dia kan, tidur. Pas dia bangun pagi, kalengnya kan masih ada, belum dibuang. Lagi ngopi. Ini mejanya, ini kalengnya di sini nih. Tiba-tiba kalengnya begini nih, gerak-gerak sendiri. Yang lihat siapa? Bokap gua. Jadi ini bokap gua, ini kalengnya di sini kan. Dia gerak-gerak begini. Gerak getar gitu kan. Terus tiba-tiba maju. Terus mundur. Terus diem. Pas diem ini sama bokap gua langsung diambil, diremokin, langsung dibuang ke tong sampah. Kayak tikus mana yang bisa masuk lubang sekecil itu di kaleng Pokari gua bilang. Iya, oke. Kalau kecoa pun yang ada juga nggak akan bikin jalan gitu loh. Oke. Kan dari semua cerita lu tuh ya mungkin ada yang mudah diterjemahkan secara kacamata logika ya. Tapi inilah fungsinya Mas Reza. Sekarang kita mencoba ngebedah ya cerita lo ya. Saya mau juga nanya Mas Reza. Ada teman saya digangguin di rumah, namanya Amel sama Aan. Kofizal nama lengkapnya. Gua pas ceweknya itu mau ke kamar mandi, di kamar mandi yang sebelah sini nih, yang duduk itu. Pas dia masuk, baru pintunya belum ketutup rapat. Tiba-tiba dia ngerasa kepala di sininya nih itu rentekan kenceng banget. Jadi pas kita lagi di teras, dia keluar tuh nangis kejar gitu. Karena ada yang neken. Terus nangis si Amel nangis gitu keluar kan. Gue bilang, lu kenapa Mel? Gue bilang kayak gitu, udah kejer banget, udah netes, udah merah banget mukanya. Ya tadi gue masuk ke kamar mandi, baru nutup tiba-tiba udah begitu. Nah terus gak selang berapa menit pas kita lagi nenangin dia, lagi duduk, dia ngerasa ada yang ngedorong dia dari belakang, dia langsung teriak kayak gitu. Gue langsung panik sambil ngakak. Itu ya, kejadian itu ya. Nah, itu. Sekarang kita mulai ngebedah dulu dari cerita awalnya. Kan lo awalnya menceritakan kejadian ini bermula ketika nyokap lo udah nggak ada. Iya. Ya. Sekarang boleh nggak kalau lo ada foto nyokap lo? Oh iya. Ini kasih lihat ke si Mas Reza dulu. Mungkin dia bisa melihat apa yang terjadi dengan kejadian ini gitu ya. Ini maksudnya silahkan percaya, silahkan tidak.
Denny sudah bersedia menceritakan ini di sini dan bersedia untuk dibedah secara non medis gitu, secara non logika. Jadi Denny tidak keberatan kan? Aman. Tidak tersinggung. Jadi tolong jangan serang gue. Ini emang udah kerjasama untuk saling inilah rela untuk bercerita ya. Oke. Boleh lihat fotonya. Udah, jadi dan ini apa yang akan diomongin kalau misalnya lo ada yang nggak suka, nggak ditayangin, lo ngomong ke gue aja ya. Iya. Belum tentu gue iyain juga sih. Toh juga lo nggak akan cut kan? Iya. Terus mau tayang. Mas, apa yang Mas Reza lihat tadi dari fotonya Denny Natalius, co-hostnya Kesang, 1 season? Nah, dia cara investigasi dicium bau-bau gitu deh, gue juga ada aja caranya. Udah kayak Koki ya? Iya. Taruh sini dulu terus ya kan? Bau apa itu berarti? Waduh. Ada arwah-arwah yang masih belum tenang sampai sekarang. Jadi Ara tidak setuju. Gimana kita butuh pembuktian? Gua ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak ada